Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPAD kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 9 benda di sekitar. Subtema 1 benda tunggal dan campuran. Pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa dapat menuliskan nama daerah-daerah yang pernah dikunjungi dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengamati peta Provinsi Jawa Tengah, siswa dapat mengidentifikasi atau menentukan letak geografis daerah-daerah di Jawa Tengah dengan tepat. 3. Dengan kegiatan latihan menunjukkan letak geografis suatu daerah, siswa dapat menunjukkan dan menuliskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah dengan tepat. 4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, serta perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. 5. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan pengertian iklan dengan tepat. 6. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menceritakan isi iklan dengan tepat. Anak-anakku, di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Ayo, kita pelajari bersama-sama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Amatilah peta berikut ini. Selain letak geografis, Indonesia juga mempunyai letak astronomis. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Mari kita amati sekali lagi peta Indonesia. Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara sampai kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada peta atau globe. Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Jadi, garis bujur jika kita lihat pada gambar peta adalah garis yang vertikal, sedangkan garis lintang adalah garis yang horizontal. Pada peta tersebut terdapat bahwa Indonesia terbentang atas banyak pulau yang terbagi menjadi 34 provinsi, mulai dari Provinsi Aceh yang berada di ujung barat hingga Provinsi Papua yang berada di ujung timur. Tugas yang pertama, setelah mengamati peta Indonesia tersebut, anak-anak silahkan menuliskan daerah-daerah yang pernah kalian kunjungi pada buku tugas kalian. Misalnya, anak-anak pernah berkunjung ke Pulau Bali, maka anak-anak silahkan menulis Pulau Bali di buku tugas kalian. Jika anak-anak belum pernah berkunjung ke luar pulau atau ke luar provinsi, maka anak-anak boleh menuliskan kota atau kabupaten yang pernah kalian kunjungi. Tulis di buku tugas kalian, lalu laporkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya anak-anak, kita lihat bahwa di situ Siti sedang mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut, atau kalian bisa melihat pada buku siswa halaman 21. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Coba kalian tunjukkan letak kota Semarang pada peta Jawa Tengah tersebut. Ya, bagus. Tugas yang kedua, lihatlah peta di buku siswa halaman 21 atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota atau kabupaten pada peta tersebut. Kemudian, tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Tuliskan dalam tabel berikut. Contoh, kolom nama diisi Kabupaten Magelang. Kolom garis bujur diisi 110 derajat bujur timur karena Kabupaten Magelang berada sekitar 110 derajat bujur timur. Kolom garis lintang diisi 7 derajat lintang selatan karena Kabupaten Magelang pada peta Jawa Tengah tersebut terletak sekitar 7 derajat lintang selatan. Anak-anak, pada latihan tersebut kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah.
Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Coba diskusikan bersama orang tuamu di rumah perilaku tersebut. Kemudian, tuliskan contoh-contoh dari kedua perilaku tersebut dalam tabel berikut. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, misalnya membersihkan lingkungan bersama-sama. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, misalnya tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Nah, silahkan berdiskusi bersama orang tuamu di rumah untuk melengkapi tabel tersebut. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Apakah kalian masih ingat apa itu iklan? Bagus. Iklan adalah suatu pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak atau masyarakat umum agar mereka segera tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dibuatlah iklan ajakan atau seruan sebagai berikut. Mari kita amati iklan berikut ini. Dari iklan tersebut terdapat ajakan bahwa kita harus memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, anak-anak, untuk tugas selanjutnya, carilah iklan dari media cetak, lalu gunting dan tempelkan pada buku tugasmu. Kemudian, tulislah penjelasan dari iklan tersebut. Anak-anak hebat kelas 5, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Letak astronomis dan geografis suatu daerah pada peta. Yang kedua, menyebutkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menyebutkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menceritakan isi iklan. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.